Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, sebelum kita memulai pertemuan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya lah kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan. Nah, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Managing Global Human Resource Management. The Manager's Global Challenge. Banyak perusahaan yang kemudian sukses usahanya melalui cara marketing dan sistem manajemen yang baik. Contoh, managerial control, dan sistem perencanaan, dan human resource management seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian. Nah, kemudian selanjutnya Human Resource Challenge of International Business kaitan dengan economic system, sistem ekonomi yang ada di perusahaan atau di negara tersebut, kemudian legal, political, and labor relations, bagaimana legalitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan kondisi politik, begitu juga dengan hubungan karyawan yang ada. Lalu yang ketiga ada cultural factor, di mana budaya organisasi atau budaya yang ada di perusahaan. Lalu juga pada poin keempat ada ethnic and codes of context. Nah, di mana suatu kondisi etnis itu menciptakan iklim atau berpengaruh pada kinerja yang ada, lain-lain sebagainya. Selanjutnya, adapting human resource activities to inter-country difference. Tenaga kerja di United States mencerminkan banyaknya budaya dan latar belakang etnik. Mereka berbagi nilai seperti apresiasi terhadap demokrasi untuk memudarkan perbedaan budaya. Lalu di perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri tidak menghadapi kesamaan atau kultur yang ada tentunya akan berbeda-beda. Misalkan waktu libur di United Kingdom adalah 0 sampai 5 minggu per tahun di Luxembourg. Sedangkan di Italia tidak ada persyaratan khusus untuk representatif board of director, sedangkan hal ini berlaku di Denmark. Untuk economic system sendiri terdiri dari ada market economics, planet economics, dan mixed economics. Pada market economics di United States, pemerintah relatif mengendalikan peran dalam memutuskan hal seperti yang ada, seperti apa yang akan diproduksi, dijual, dan menentukan harganya. Jadi peran pemerintah ini sangat kuat. Produk yang kemudian harus diproduksi dan dijual oleh suatu perusahaan diatur oleh pemerintah. Itu kalau di United States. Kemudian selanjutnya di North Korea, pemerintah memutuskan dan merencanakan apa yang diproduksi dan dijual beserta harganya. Nah, itu berbeda dengan yang ada di Korea Utara, North Korea. Pemerintah juga memiliki peran dalam memutuskan dan merencanakan apa yang akan diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Lalu di Cina, banyak industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah, saat yang lainnya memutuskan mengenai harga dan produksi berdasarkan dari permintaan pasar, tergantung pada permintaan pasar yang ada. Kemudian cultural factor, di United States, manajer berfokus pada bagaimana agar
pekerjaan bisa diselesaikan. Ya. Mau bagaimana caranya, tahapan-tahapan apa yang dilakukan, itu tidak terlalu menjadi suatu pokok hal yang penting. Yang penting pekerjaan itu selesai dan beres gitu. Kalau manajer di Cina berfokus pada menciptakan lingkungan yang harmonis. Ada perbedaan di sini ya. Ketika di United States berkorelasi atau berfokus pada hasil di akhirnya, sedangkan untuk di Cina ini berfokus pada bagaimana menciptakan lingkungan yang harmonis. Perbedaan budaya yang terdapat di setiap negara menunjukkan perbedaan yang nyata pada cara seseorang yang berasal dari negara berbeda dalam hal berpikir, tindak, dan memberikan harapan kepada orang lain untuk melakukan tindakan. The Hofstede study by Professor Geert Hofstede membagi masyarakat menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama ada jarak kekuasaan, lalu yang kedua individualisme, yang kedua masculinity, yang keempat ada penghindaran ketidakpastian, dan yang kelima ada orientasi jangka panjang. Jarak kekuasaan berkaitan dengan antara individu dengan individu yang lain. Lalu individualisme di mana seorang karyawan tersebut memiliki keegoisan yang tinggi, masculinity, dan kemudian yang keempat penghindaran ketidakpastian, bagaimana kemudian seorang karyawan tersebut bisa mengantisipasi berbagai macam hal, sesuatu hal yang tidak pasti, dan kemudian yang kelima ada orientasi jangka panjang, bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan dampak atau bisa memberikan jaminan kepada karyawannya untuk jangka panjang. Selanjutnya pada legal, political, and labor relation. Di India, perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk memecat karyawannya. Akibat hukum komersial Jerman, Walmart meninggalkan Jerman berkaitan dengan unsur-unsur politik yang ada di pemerintahan. Selanjutnya, di mana para karyawan harus memahami sistem buruh di setiap negara yang mereka masuki, karena setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap buruh dan lain-lain sebagainya. Tuh. Di setiap negara memiliki konsep manajerial yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ethic and code of conduct, di mana IBM membayar 10 juta dolar untuk menetapkan tuduhan bahwa mereka telah disuap oleh pejabat Cina Cina dan Korea Utara untuk mendapatkan 54 juta dolar dikontrak oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya di Human Research Awards example, the Europe Union minimum European Union weeks, kemudian working hour, termination of employment. Kemudian selanjutnya untuk di Cina, beberapa variasi praktek human resource management di Cina dan perusahaan barat biasanya berkaitan dengan recruiting, compensation, selection, kemudian ada appraising-nya.
Nah, kemudian selanjutnya staffing the global organization, international staffing ya, staffing. Yang pertama ada using local, kemudian using expat, dan using virtual teams. Pada international staffing yang pertama, home atau expatriate merupakan para karyawan yang bukan berasal dari negara itu sendiri. Alasannya merekrut expatriate karena perusahaan tidak menemukan orang lokal yang kemudian memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu kemudian pada kondisi lokal, para karyawan yang berasal dari negara itu sendiri. Merekrut karyawan lokal pastinya akan jauh lebih baik dari segi biaya dibandingkan dengan merekrut karyawan ekspatriat atau karyawan dari luar negara. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah offshoring, menugaskan pekerja lokal ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja domestik negara tujuan. Lalu yang ketiga ada manajemen values and international staffing policy, ada exocentric, polycentric, dan geocentric. Nah, di mana ecocentric ini adalah sikap yang diberlakukan home country attitudes, lalu sistem manajemen yang ada, pengetahuan, dan kriteria evaluasi. Sedangkan untuk polycentrics, kepercayaan yang disadari bahwa hanya manajer yang disadari bahwa hanya manajer yang berasal dari negara tersebut yang dapat benar-benar memahami budaya dan perilaku yang berlaku di negara tersebut. Maka segala sesuatunya harus diatur oleh orang-orang lokal. Kalau berkaitan dengan geocentrics, percaya bahwa manajer terbaik untuk segala posisi dimanapun ia berada, posisi dimanapun ia berada itu mungkin terdapat di berbagai negara di mana perusahaan tersebut didirikan. Lalu yang keempat ada selecting expatriate managers. Memilih karyawan dari luar negeri prosesnya sama dengan memilih karyawan lokal. Perbedaannya ada dalam tugas atau tes yang diberikan seperti menanyakan bagaimana cara seseorang dalam beradaptasi dengan negara yang baru ia tempati dan sebagainya. Untuk pemilihan karyawan ekspatriat didasarkan pada rekaman mengenai kinerja orang tersebut selama bekerja di negaranya. Yang pertama bisa berkaitan dengan seleksi testing, jobs knowledge, dan motivasi, kemampuannya berrelasi, bagaimana cara dia beradaptasi, dan bagaimana situasi keluarganya. Lalu legal isunya, di Amerika ada aturan tertentu yang dinamakan ADA dan ADA. Lalu yang kelima ada avoiding early expatriate return. Perusahaan perlu memiliki aturan bagi para ekspatriat yang mengatur tentang kompensasi dan biaya transfer. Pertama ada traits of successful expatriates. Memiliki kepribadian yang tepat dapat menjadikan ekspatriat yang sukses. Lalu yang kedua ada family pressure. Tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti family pressure dapat mengaruhi tingkat living pada ekspatriat. Lalu yang ketiga ada what employees can do. Berkaitan dengan penjelasan realistis apa yang diharapkan, memilih ekspatriat dengan hati-hati dan mengembangkan benefit
dapat menjadi solusi dalam menangani expatriate agar tidak cepat leaving, agar tidak cepat keluar. Lalu perlu adanya training and maintaining employees approach. Yang pertama, orienting and training employees on international assignment. Banyak vendor yang kemudian menawarkan program pelatihan lintas budaya atau simulation video reading yang kemudian pengajaran atau lecture. Yang pertama biasanya pengetahuan sejarah dari negara baru tersebut, lalu bagaimana sistem politik yang ada di negara tersebut, dan norma bisnis yang berlaku di suatu negara tersebut. Tak lupa juga ada pemahaman nilai budaya yang mempengaruhi persepsi, lalu cara berkomunikasi, serta solusi dari kesulitan pindah ke negara yang baru. Solusi yang kemudian bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman lintas budaya, menangani kecemasan, serta untuk mengurangi stres dan memberikan strategi coping. Lalu yang ketiga, mempersiapkan individu dan keluarga. Yang kedua ada appraising managers board, menetapkan tugas yang memiliki tingkat kesulitan dan menyesuaikan kriteria kinerja dalam segala situasi. Kemudian mengevaluasi lebih ke arah penilaian on-site manager daripada penilaian home-site manager. Kemudian jika home office manager melakukan penilaian harus menggunakan jasa former expatriate dari negara yang sama untuk saran. Dan yang ketiga ada compensating atau compensation manager approach, membayar gaji pokok yang sama dengan perusahaan lain dan menambahkan tunjangan sesuai dengan kondisi pasar individu atau kondisi yang ada di negara asal. Nah, ini beberapa contohnya. Ada balance sheet approach, dimana eksekutif itu 150.000 dolar. Lalu pada insentifnya ada forex service premium, pembayaran yang kemudian di atas rata-rata. Lalu hardship allowance, pembayaran mengganti kerugian, dan mobility premiums, reward karena untuk mengerjakan suatu tugas. Kemudian ada step in establishing a global pay system, set strategy, identify crucial executive behaviors, kemudian global philosophy frameworks, identify gaps, systematic pay systems, and lalu ada pay policy. Pada posisi yang keempat ada labor relation approach, yaitu dengan centralization, kemudian employee organization, union recognizing, dan context and scope of bargaining. Yang kelima ada terrorism, safety and global human research, di mana semua orang bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Yang pertama, lalu adanya layanan intelijen untuk memantau potensi ancaman teroris, dan adanya asuransi untuk bencana penculikan atau pengemasan atau pemerasan. Untuk yang keenam sendiri, repatriation problem solution. Sekitar 5% karyawan mengundurkan diri kembali jika perusahaan memiliki program repatriasi yang formal. Nah,
Tetapi jika tidak, maka 22% karyawan akan mengundurkan diri kembali. Yang pertama ada match the expectation and his or her family with psychologist trained in preparation issue. Lalu yang kedua, make sure that the employees always feel that he or she is still in the loops with what's happening back to home office. Dan seterusnya. Dan yang ketujuh, yaitu improving productivity through RIS. Di mana sistem informasi yang digunakan harus bersifat secara global agar dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Lalu kemudian mengupdate laporan dan informasi individu dari karyawan. Itu sebenarnya sedikit berkaitan dengan Global Human Resource Management. Kurang lebih itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.